Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Selasau Batu Jajar Bandung Barat, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tata cara Qiyamul Lail atau tahajud. Qiyamul Lail yang lain selain tahajud, dan ini yang lebih utama daripada tahajud, adalah witir. Witir artinya ganjil. Salat witir artinya salat yang ganjil, baik dilakukan 1 rakaat, 3, 5, 7, atau 9. Pokoknya ganjil. Dan witir ini merupakan salat yang sangat ditekankan, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Man ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba ayutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba ayutira bi wahidatin falyaf'al. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, witir itu adalah hak bagi setiap muslim. Sebagian ulama menyatakan hak di sini adalah wajib. Sebagian ulama lagi menyatakan hak di sini adalah sesuatu yang benar-benar ditekankan oleh Allah. Maka Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram membahas salat witir dalam bab salat sunnah atau salat tatawu'. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, witir itu hak bagi setiap muslim. Siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat silakan lakukan. Siapa yang ingin witir dengan 3 rakaat silakan lakukan. Dan siapa yang ingin witir dengan 1 rakaat juga silakan lakukan. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan sanadnya sahih menurut Imam Al-Hakim berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentang sunnahnya witir dipertegas dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, laisal witru bihatmin kahai'atil maktubah walakin sunnatun sannaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, witir itu bukanlah wajib seperti salat fardu, tapi ini sunnah yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal itulah maka hukum dari salat witir
yang lebih kuat adalah sunnah. Makanya sekali lagi Imam Ibnu Hajar membahas sholat witir dalam bab sholat tatawwu. Akan tetapi ini sangat ditekankan seperti dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak. Siapa yang tidak sholat witir maka dia bukanlah umat kami. Jadi yang tidak sholat witir itu oleh Nabi tidak diakui sebagai umatnya. Maka tak heran apabila sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa hak di sini adalah wajib. Al-witru haqqun maknanya wajibun. Makanya tidak diaku sebagai umat Nabi bagi yang tidak mau witir. Tapi jumhur ulama menyatakan innahu laisa biwajib. Salat witir tidaklah wajib karena Allah Azza wa Jalla hanya mewajibkan salat yang 5 waktu. Ketika Nabi ditanya hal alayya ghairuha, ada enggak kewajiban lain bagiku selain salat yang 5 waktu? Dijawab la illa an tatawwa, tidak ada. Kecuali kalau kamu mau nambah dengan sunnat, silakan. Dari sini maka ulama jumhur itu mayoritas menyatakan bahwa witir tidaklah wajib tapi sunnahnya sunnah yang ditekankan. Jadi pendapat yang pertama menyatakan witir itu sunnah. Pendapat yang kedua, witir itu wajib. Ada lagi pendapat yang ketiga, man kana lahu waradun minal lail fa innahu yajibu alaihi al-witr, faman la fala. Ulama ketiga menyatakan siapa yang melakukan sholat tahajud wajib dia witir. Siapa yang tidak tahajud maka tidak wajib witir. Yang berpendapat seperti ini salah satunya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Beliau berkata, innal witra wajibun ala man lahu wirdun minal laili yusallihi fa innahu yajibu alaihi ayyutir. Sesungguhnya witir wajib bagi orang yang sholat malam. Maka siapa yang sholat malam dia wajib witir. Sebagaimana perkataan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ij'alu akhira sholatikum bil laili witran. Jadikan witir sebagai akhir sholat malam kalian. Jadikan sholat witir sebagai sholat penutup dari sholat-sholat malam kalian. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata kepada orang yang sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud itu oleh Nabi disebut dengan ahlul Quran. Karena zaman baheula para sahabat kalau tahajud itu lama karena membaca surah-surah yang panjang. Beberapa surah panjang dibaca dalam sholat tahajud. Di dalam tahajud pasti ada bacaan Quran. Jangankan sholat tahajud, sholat subuh saja. Bacaan Qurannya itu lebih panjang daripada sholat lain. Tapi tidak sepanjang sholat tahajud. Nabi tidak pernah sholat subuh sampai matahari terbit, nggak pernah. Beliau sholat dan
jamaah bubar dalam keadaan cuaca masih gelap. Artinya tidak sampai sejam. Kalau tahajud bisa semalaman. Tapi salat subuh aja oleh Allah sudah disebut dengan sebutan Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Dirikan olehmu salat ketika sejak matahari terbit sampai kelam malam, wa qur'anal fajr, dan dirikan salat subuh. Oleh Allah disebut salat subuh itu Qur'anal Fajr, bacaan Quran. Karena bacaan dalam salat subuh dipanjangkan, lebih panjang daripada salat lain. Maka tak heran apabila tahajud yang lebih panjang, orang yang melakukannya disebut Ahlul Quran. Nabi SAW menyatakan, Autiru ya Ahlul Quran. Witirlah kalian wahai Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Berkata para ulama. Di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa Ahlul Quran kanu yatahajjaduna fil lail wa yaqra'una al-Quran. Al-Quran adalah orang yang rajin tahajud di malam hari dan membaca Al-Quran yang panjang di sana. Oleh karena itulah maka dua hadis tadi, pertama, jadikan witir sebagai penutup salat malam. Yang kedua, perintah dari Nabi, witirlah kalian wahai orang-orang yang bertahajud. Maka sebagian ulama menyatakan tahajud wajib, witir hanya wajib bagi yang tahajud. Bagi yang tidak tahajud maka tidak wajib. Inilah 3 pendapat di kalangan para ulama tentang sholat witir. Yang pertama menyatakan sunnah, tapi sunnah muakkadah yang ditekankan. Yang berpendapat ini jumhur ulama. Yang kedua wajib secara mutlak. Yang ketiga hanya wajib bagi yang tahajud. Bagi yang tidak tahajud tidaklah wajib. Mana yang lebih kuat di antara ketiga pendapat ini? Yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yaitu sunnah muakkadah. Berkata Syekh Al-Utsaimin, lakin jumhurul ulama, jumhur ahli ilmi ala anna al-witra sunnatun wa laysa biwajibin mutlaqa. Tapi pendapat jumhur menyatakan witir ini sunnah dan tidak wajib secara mutlak. Kenapa? Wa annal awamir al-waridah fihi tuhmalu ala istihbab. Perintah yang ada tentang salat witir di sini dibawa kepada makna sunnah. Tapi sunnah yang ditekankan. Karena apa? Karena ada penekanan di sana. Adapun yang wajib hanyalah salat yang 5 waktu saja. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi, ketika di malam Isra Mi'raj, ketika Mi'raj diturunkan perintah salat yang 5 waktu. Awalnya berapa waktu? Awalnya 50 kali. Tapi kemudian diperingan sampai 5 kali. Lalu Allah menyatakan, wa qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Aku telah tetapkan kewajiban dariku, yaitu salat yang 5 waktu, dan aku ringankan salat tersebut bagi hambaku. Tadinya 50 kali menjadi 5 kali saja. Oleh karena itu, maka
Salat sunnah tidak wajib. Salat witir tidak wajib tapi sunnah. Akan tetapi sunnahnya sunnah yang sangat ditekankan sekali sehingga diupayakan jangan ditinggalkan. Kalau kita khawatir tidak bisa bangun malam, sebelum tidurnya witirlah dulu. Saking ditekankannya sampai para ulama seperti Imam Ahmad menyatakan, kata beliau, man tarakal witra fahuwa rajulun su la yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Siapa yang meninggalkan salat witir, dia ini orang buruk, orang jelek. Tidak layak persaksiannya ini diterima. Perkataan tidak layak persaksiannya diterima menunjukkan bahwa witir itu adalah salat sunnah yang sangat-sangat ditekankan sekali. Sekalipun hanya 1 rakaat. Berdasarkan hal itulah maka witir itu merupakan sesuatu yang sangat ditekankan kepada kaum muslimin. Hadis lain yang diterima dari Jabir radhiyallahu anna Rasul alaihi salatu wasallam qama fi syahri Ramadan. Thumma intadharuhu minal qabilati falam yakhruj. Wa qala inni khasyitu ayuktaba alaikumul witr. Rawahu Ibnu Hibban. Kata Jabir, Nabi SAW melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Di masjid pasti penuh sholat tarawih. Tarawih itu sama dengan tahajud. Tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan disebut tahajud. Kemudian malam berikutnya orang-orang menunggu. Tapi Nabi tidak keluar. Sampai subuhnya tidak keluar dari rumah, tidak pergi ke masjid untuk sholat malam. Maka besoknya Nabi SAW menjelaskan kenapa beliau tidak datang. Inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witr. Aku takut salat witir ini nanti akan diwajibkan kepada kalian. Perkataan aku takut salat witir akan diwajibkan kepada kalian menunjukkan bahwa salat witir ini adalah sunnah. Tapi sekali lagi sunnah yang ditekankan. Saking ditekankannya, sebagian sahabat ada yang melakukan sholat witir sebelum tidur, takut kebablasan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Kharijah bin Khudzafah. Walaupun namanya Kharijah, tapi dia laki-laki, bukan wanita. Tidak semua yang berakhiran tak marbutah wanita, enggak. Khadijah, Fatimah, Aisyah itu wanita. Tapi ada yang laki-laki seperti Tolhah. Itu laki-laki termasuk Kharijah. Kharijah bin Khudzafah. Khudzafah juga laki-laki. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humrin ni'am. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk melakukan solat yang lebih baik daripada kalian memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal. Unta waktu itu kendaraan. Kalau warnanya merah, mahal. Kalau zaman sekarang mungkin mobil mewah yang harganya miliaran. Seperti, jangan sebut merek ya, Tang. Nanti promosi dibayar hente.
Pokoknya unta merah itu kendaraan tunggangan yang mahal harganya. Kata Nabi SAW, Allah merintahkan kalian melakukan sholat. Sholat ini lebih berharga, lebih baik daripada kalian memiliki unta merah. Qulna, kami berkata, Mahia ya Rasulullah, apa sholat tersebut wahai Rasulullah yang lebih berharga daripada memiliki unta merah? Qal al-witru baina salatil isya ila tulu'il fajar, yaitu salat witir yang waktu pelaksanaannya sejak salat isya sampai terbitnya fajar. Pokoknya ba'da isya bisa langsung witir. Kalau umpamanya kita setelah salat isya salam, terus kita wirid, berzikir, terus berdoa. Terus umpamanya salat ba'da. Takut nanti malam tidak bisa bangun, langsung saja witir. Mau 1 rakaat. Bacaan kulhu aja. Kalau salat witir hanya baca kulhu, sah tidak? Kalau bacaan salat witir hanya kulhu saja, sah apa tidak? Tidak sah. Harus Fatihah dulu. Jadi rakaat pertama baca doa iftitah, lalu Fatihah, lalu kulhu al-ikhlas, baru sah. Sudah serakaat saja. Kalau hanya serakaat terus yang dibaca setelah Fatihah baca al-ikhlas saja, ini enteng apa ringan? Enteng dan ringan, tidak berat, ya akan 5 menit. Apalagi kalian sholatnya sudah terlatih, mungkin 2 menit beres. Serakaat boleh, masih semangat, ya silakan 3 rakaat, 2-1. Boleh, saya ingin lebih, boleh 5 rakaat, 4-1. 4 rakaat salam, lalu setelah itu berdiri lagi 1 rakaat lalu salam. Dan seterusnya begitu. Boleh. Nah, kalau nanti malam bangun bisa tahajud, lakukan hanya tahajud saja. Tanpa witir lagi, karena witirnya sudah dilakukan dari sejak sebelum tidur. Dan tidak boleh ada 2 sholat witir dalam semalam, karena apa? Kalau 2 kali sholat witir jadi genap, ya enggak? Padahal witir artinya apa? Ganjil. Kalau 2 kali, yang 1 rakaat, yang kedua 3 rakaat, jadi 4 atau bukan witir lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana yusalli minal laili 10 rakaat wa yutiru bisajdatin wa yarka'u raka'atil fajr fatilka 13 rakaat. Kata Aisyah, Nabi SAW sholat malam 10 rakaat. Lalu witir hanya dengan 1 rakaat. Nanti beliau sholat fajar 2 rakaat. Maka total general 13 rakaat. Dengan 2 sholat fajar. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana tata cara sholat witir diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat yutiru min dzalika bi 5 la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat malam 13 rakaat dengan witir 5 rakaat.
Jadi tahajudnya 8, witirnya 5, dan di sholat witir yang 5 rakaat beliau tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Berarti 5 rakaat itu tidak ada tahiyat awal. Dalam hadis yang barusan riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Masih dari Aisyah dalam hadis lain yang muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, min kullil laili qad autara Rasul sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahar. Setiap malam Nabi witir dan witirnya selesai pada saat dini hari menjelang subuh. Dan ini menjelaskan bahwa Nabi SAW lebih menekankan sholat witir di dalam sholat malamnya sampai oleh Aisyah radhiyallahu anha disebut. Nah, sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As diwasiati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan sholat malam. Saking ditekankannya sholat malam, khususnya witir. Sampai kata Amr bin As, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Oleh Nabi tidak disebut namanya si fulan. Fulan itu bukan nama ya. Jangan seperti si Anu. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama menerangkan mungkin Nabi menyebut nama. Tapi Abdullah bin Amr bin As ketika menyampaikan ke muridnya tidak menyebut nama. Karena khawatir orang yang namanya disebut menjadi rusak. Jadi mungkin Nabi menyebut nama, tapi Abdullah tidak menyampaikan namanya, hanya aja si fulan. Kata Nabi, jangan kamu seperti si fulan. Kenapa? Karena yaqumu minal lail. Dulu dia rajin tahajud, rajin salat malam. Fataraka qiyamal lail, tapi kemudian dia meninggalkan salat malam tersebut. Tadinya rajin tahajud, sekarang tidak. Ditinggalkan itu. Jangan kalian seperti itu. Hadis ini muttafaqun alaih, dan ini menerangkan banyak faidah. Di antara faidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah ditekankannya sholat malam, tahajud ataupun witir. Saking ditekankannya, Allah pun memerintahkan dalam Al-Quran. Cung, siapa yang tahu satu ayat saja yang isinya perintah dalam Al-Quran? Cung, pasti sudah ada yang hafal. Ayo cung. Ayo, masa nggak ada? Jangan malu-malu. Ayat satu aja yang memerintahkan sholat malam. Dari awal. Ya. Ya ayyuhal muzammil. Wasakum fa'anzir. Qumil laylah illa qalil. Apa artinya? Kalau qum fa'anzir, apa awalnya?
Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ya. Surah Al-Muzammil. Ayat-ayat yang awal. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qum. Bangun kamu. Al-laila. Pada malam hari. Illa qalila. Kecuali sedikit. Sedikit dari malam silakan tidur. Ya ini perintah. Ini yang pertama. Ada lagi yang lain, ayat yang lain. Siapa namanya tadi? Rafa. Tahu arti Rafa? Tinggi. Semoga Allah mengangkat Rafa ke tempat yang tinggi dunia akhirat. Siapa lagi? Ayo, pasti ada yang hafal cuma belum klik. Coba lanjutkan. Wa minal laili ceng. Wa minal laili ceng. Raja. Nih. Udah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Apa artinya? Dan di sebagian malam fasjud lahu, sujudlah kamu kepadanya, wasabbihu, dan bertasbihlah kepadanya lailan tawila. Iya, bolehlah. Boleh. 2. Ada lagi? Wa minal ya. Siapa namanya? Musyrif, jangan musyrif aja. Santri. Cung, santri. Iya. Bukhari. Siapa namanya? Kasih. Wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Surah apa itu? Surah An-Nujum. Itu surah setelahnya. An-Najm surah setelahnya. Sebelum An-Najm apa? Wa minal laili fasabbih wa adbar sujud. Ganti ayat. Iya. Ada surah Al-Isra. Gimana? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian waktu malam tahajudlah kamu. Selain perintah ada yang ayat yang nadanya memuji. Kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Terus ayat setelahnya akhidhina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Terus setelahnya kanu minal laili kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Surah apa tuh? Az-Zariyat ya. Sungguhnya orang-orang bertakwa berada di bawah naungan yang teduh dan uyun, mata air. Jangan dibayangkan mata airnya di kita kotor, jernih, bersih gitu ya. Suara airnya, kesejukan yang ditimbulkannya, aduh pokoknya bikin betah. Ini orang bertakwa.
Nah, salah satu ciri orang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Bukan begadang nonton TV, bola, bukan begadang main game, main komputer, bukan. Tapi apa? Tahajud. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu dini hari mereka istighfar. Dalam sujudnya mereka minta ampun kepada Allah, ya, dan banyak lagi. Jadi ayat-ayat tentang tahajud sangat banyak, dan itu ciri khas orang-orang soleh terdahulu. Apalagi para nabi, para rasul, wajib bagi mereka sholat malam. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan malas, beliau tetap sholat sambil duduk. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, la tada' qiyamal lail fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadda'uhu wa kana idza takasala aw marida shalla qa'idan. Jangan kalian tinggalkan salat malam. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya apabila beliau malas. Perkataan malas ini bukan kata saya, ya, tapi kata Aisyah. Atau sakit. Karena Nabi manusia biasa. Ada rasa malasnya? Ada. Ada sakitnya? Ada. Manusia biasa seperti kita. Bedanya beliau diberi wahyu. Kita enggak. Jadi perkataan apabila Nabi malas itu kata Aisyah. Jangan sampai saya yang dituduh, wah masa Ustaz nuduh Nabi malas. Kadang-kadang kata Aisyah, wa idza takasala aw marida, kalau Nabi merasa malas dan sakit atau sakit, shalla jalisan, beliau salat tahajud sambil duduk. Inilah pembahasan tentang sholat malam, baik tahajudnya ataupun witirnya. Berdasarkan hal itu, biasakan terlebih untuk para tulabul ilm, para penuntut ilmu, tidak boleh dipisahkan dari sholat malam dan dari banyak melakukan saum sunnah. Apalagi para penghafal Al-Quran. Sampai-sampai ahli tahajud disebut ahlul Quran. Hai ahli Quran. Nanti kita suatu saat membahas sebuah kitab berjudul Hilyatul Talibul Ilm. Hilyatul Talibul Ilm ini perhiasan bagi para penuntut ilmu. Perhiasannya itu apa? Salah satunya ibadah. Dirinya menghiasi, para penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan ibadah. Makanya dibahas penuntut ilmu dengan qiyamul lail. Hubungan penuntut ilmu dengan qiyamul lail maknanya setiap penuntut ilmu tidak akan mengabaikan sholat malam, sholat tahajud. Biasakan kalian bangunlah jam 3. Lalu tahajud. Jangan lupa wudhu dulu. Bangun ke WC, silakan pipis dulu biar plong. Silakan gosok gigi, lalu wudhu, lalu tahajud. Baca murajaah surah yang sudah dihafal. Kalian kan sudah banyak hafalan, sudah berjuz-juz, minimal ada yang minimal 5 juz, ada yang sudah hafid juga kan. Coba baca, makin banyak hafalan makin lama tahajudnya. Rasakan sensasinya, ya. Dan orang yang seperti sejak muda, kelak di masa dewasanya ini orang akan menonjol, dipilih oleh Allah untuk menjadi orang terdepan di dunia dakwah. Ingat, jumlah santri sejak zaman baheula bukan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Tapi siapa di masa terkemudian yang kemudian menonjol keilmuannya dan dakwahnya, itu bisa dihitung dengan jari. Mereka yang menonjol mereka yang sungguh-sungguh ketika menjadi santrinya, termasuk
membarengi belajarnya dengan ibadah. Dihiasi dirinya dengan ibadah dan kemudian akhlak. Santri adalah ahli tahajud. Santri selain ahli membaca Al-Quran adalah ahli ibadah. Ahli tahajud, ahli saum sunnah, ahli zikir, ahli doa. Ya, itu melekat, tidak bisa dipisahkan. Ya. Cukup ya sampai di sini penjelasan kita, dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Gozi dari Cimahi. Ustaz, izin bertanya, apa hukum uang temuan? Hukum? Hukum uang temuan. Uang temuan. Sekarang. Iya. Apa hukum uang temuan? Maksudnya boleh diambil atau tidak, gitu ya? Barakallahu fiik. Kalau kita menemukan sesuatu, baik uang, barang, atau makanan, boleh langsung diambil, dimiliki, boleh. Makanan boleh langsung dimakan, asal masih bersih. Mau dibungkus gitu, ada permen, dibungkus ya, ambil silakan makan. Atau uang 1.000, 2.000, ambil silakan jajankan. Atau barang, pulpen, silakan ambil dan dipakai. Kalau harga dari yang kita temukan itu harganya murah meriah, tadi sekitar 1.000, 2.000. Berdasarkan hadis Nabi SAW, suatu saat ketika Nabi dan para sahabat berjalan, ditemukanlah sebutir kurma oleh Nabi SAW, diambil lalu diberikan kepada sahabat. Kata beliau, seandainya aku tidak khawatir kurma ini merupakan sodakoh yang jatuh, niscaya akan aku makan. Tapi karena khawatir kurma itu sodakoh, maka beliau tidak mau, karena sodakoh haram bagi Nabi dan keluarganya. Nabi dan keluarganya tidak boleh makan sodakoh. Dan itu ciri khas para Nabi sejak zaman baheula mula. Makanya ketika ada seorang Yahudi nunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman, ternyata ada yang namanya Muhammad mengaku Nabi akhir zaman, tidak langsung percaya, diselidiki dulu. Dia ambil sekantung kurma lalu berkata, ya Muhammad, ini sedekah dariku, terima sedekah ini. Diterima, lalu oleh Nabi dibagi-bagikan. Beliau sendiri tidak memakannya, karena sedekah haram bagi dirinya. Yahudi ini melihat, benar, Nabi ini tidak makan sedekah. Esoknya datang lagi bawa sekantung kurma, ya Muhammad, ini hadiah dariku. Hadiah bukan sedekah. Diterima dan dimakan. Jadi ciri khas para nabi terdahulu tidak makan sedekah tapi makan hadiah. Makanya Nabi suka memberi dan menerima hadiah sekalipun dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena hadiah halal untuk Nabi. Adapun sedekah haram baginya. Kalau bagi kita sedekah dan hadiah dua-duanya halal, boleh. Nah, perkataan Nabi SAW, seandainya aku tidak khawatir ini kurma sedekah, saya akan aku makan, menunjukkan barang temuan yang harganya murah meriah boleh langsung dimakan, selama tidak ada yang mengaku mengklaim itu miliknya. Tapi kalau umpamanya ada uang 2.000, itu punya saya. Jangan, kata Nabi juga boleh. Kasih kalau memang ada yang ngaku gitu ya. Ini pulpen, itu pulpen saya tadi jatuh. Kasih. Tapi kalau tidak ada yang ngaku, ini pulpen siapa? Nggak ada. Udah silakan pakai.
Ini uang siapa? 2.000. Kecuali kalau harganya mahal, ada uang 2.000. Tapi dolar. Nah, kalau dolar mah ya disalabarkan diumumkan. Karena 2.000 dolar Amerika sebanding dengan berapa? Lebih dari 30 juta. Coba kalau kita ini keresek karena dibuka teh uang 3 gepok, 1 gepoknya 10 juta, 30 juta. Boleh dimiliki? Tidak boleh. Disalabarkan, diumumkan siapa. Kira-kira ada yang ngaku enggak? Pasti semua orang ngaku, ya. Punya saya. Maka saksinya, buktinya dari mana uang ini didapat, ya. Jadi kalau yang harganya mahal, salabarkan. Sampai setahun tidak ada yang ngaku, baru kita klaim kita miliki, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Ini Nukasep, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama? Ana Zaki. Dari? Cimareme. Saat ingin bertanya. Bagaimana cara bangun di malam hari tanpa alarm? Bagaimana cara bangun di malam hari? Pertama bentak. Kedua bangkit. Ketiga berdiri. Keempat berjalan. Itu caranya. Itu yang ditanyakan? Apa gimana maksudnya? Bagaimana cara bangun di malam hari? Itu sama caranya dengan di siang hari, di pagi hari. Mungkin maksudnya bagaimana caranya agar bisa bangun. Sering kebablasan gitu. Tapi pertama, sebelum tidur niatkan nanti malam mau bangun. Berdoa, ya Allah bangunkan saya jam 3. Kalau jam 3 sekarang telat ya, karena sholat subuh jam 4 cuma setengah jam. 2:30 lah. Bagi para penghafal Quran seperti kalian, saya yakin sejam gak akan cukup. Tapi bagi pemula ya gak apa-apa, sejam juga. Baca yang pendek-pendek dulu. Umpamanya ada yang hafal surah Al-Hujurat di sini. Silakan baca 4 rakaat dulu. 1 rakaatnya 5 ayat. 2 rakaat salam. Al-Hujurat 4 rakaat. Awal-awal begitu itu enteng ringan. Terus setelah surah Al-Hujurat masuk ke surah apa? Qaf. Surah Qaf lebih panjang daripada Al-Hujurat. Mungkin surah Qaf awal-awal bisa 6 rakaat lah. Tapi lama-lama surah Qaf 2 rakaat. Surah Az-Zariyat 2 rakaat. Disambung setelah Az-Zariyat ke surah Tur 2 rakaat. Disambung dari surah Tur ke surah Al-Qamar juga 2 rakaat. Jadi 4 surah, Qaf, Az-Zariyat, Tur, dan Al-Qamar 8 rakaat. Lama-lama Qaf 1 rakaat, 2 rakaat Qaf dengan Az-Zariyat. 2 rakaat berikutnya surah Tur sama Al-Qamar. 2 rakaat berikutnya surah Ar-Rahman sama Al-Waqi'ah. 2 rakaat terakhir baru surah Al-Hadid dan surah Al-Mujadilah. 8 rakaat tuh. Kalau witirnya standar, witir ini rakaat pertama baca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat keduanya membaca surah Al-Kafirun, rakaat ketiganya surah
Al-Ikhlas. Nah, kalau sudah membaca 1 rakaat surah Qaf, rakaat kedua Az-Zariyat, ini bisa 2 jam. Bangunnya nanti jam 2. Tapi untuk pemula nggak apa-apa. Al-Hujurat 4 rakaat dulu. Lama-lama enjoy, menikmati, baru ditingkatkan. Jadi pertama, niatkan nanti malam mau bangun. Kedua, berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya 2:30. Yang ketiga, kalau kita ada alarm, pasang alarm. HP kalian nggak boleh pegang. Jam ada alarmnya, ada yang ada alarm, silakan. Atau yang pegang HP disakan siapa? Musyrif. Pesan ke musyrif, bangunkan saya jam 2:30. Atau bisa pinjem nggak HP-nya? Pasang alarm. Disimpan jangan dekat HP ya. HP harus agak jauh ya ketika tidur karena berbahaya. Ada radiasi. Jangan tidur sambil HP di samping, bahaya ya, agak jauh. Setel alarm jam 2:30 ya. Atau minta ke musyrif, tolong bangunkan saya 2:30. Nanti musyrif nyetel alarm 2:30 ya. Itu diantara beberapa cara agar bisa bangun malam. Kalau ternyata kita sudah niat, sudah berdoa, ternyata bablas sampai subuh, maka pahala tahajudnya tetap dapat. Pas bangun, sudah azan. Kecuali kalau sebenarnya 2:30 bangun, 2:30 bangun, matiin udah, tidur lagi. Nah itu mah nggak dapat pahala tahajud karena sudah Allah bangunkan ya. Tapi kita kemudian tidur lagi. Wallahu a'lam. Cung, siapa lagi? Ya, kasih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dari Pekanbaru. Abdul Razak. Jika kita harus memilih lebih baik, mana yang lebih afdal? Sholat tahajud 2 rakaat plus 1 witir atau sholat witir 3 rakaat? Kalau tersisa tinggal 10 menit lagi, mana yang lebih afdal? Apakah 2 rakaat tahajud 1 witir atau 3 rakaat witir? Barakallahu fiik. Sudah kita jelaskan seutama-utama sholat malam adalah witir. Sehingga apabila kita tidak memiliki waktu kecuali hanya untuk sholat 3 rakaat saja, maka lebih baik witir tanpa tahajud daripada tahajud tanpa witir. Atau dengan 2 tahajud 1 witir, karena witir seutama-utama sholat malam. Oleh karena itu seorang sahabat namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, setelah selesai sholat Isya, lalu beliau sholat malam hanya 1 rakaat. Tapi 1 rakaat ini setelah baca Fatihah membaca seluruh ayat dalam Quran. Setelah Fatihah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus sampai An-Nas. 1 rakaat salam langsung subuh. Beliau hanya melakukan sholat witir semalaman 1 rakaat saja. Ya. Jadi lebih baik 3 witir tanpa tahajud daripada 2 rakaat tahajud 1 witir, karena witir seutama-utama sholat malam. Cung, siapa lagi? Sok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Firman dari Rancaikek.
pertanyaannya kurang keluar dari tema. Apa yang dimaksud dengan Jabariyah dan Qadariyah? Apa yang dimaksud dengan Jabariyah dan Qadariyah? Jabariyah maknanya bukan orang Jabar. Ini pembahasan tauhid, akidah, berkaitan dengan takdir. Kedua, istilah ini adalah istilah untuk dua golongan kaum muslimin yang salah dalam memahami takdir Allah. Adapun Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir baik sebagian atau seluruhnya. Yang mengingkari seluruhnya menyatakan Allah tidak mentakdirkan apapun. Semua yang terjadi ini tergantung perbuatan kita, bukan takdir Allah. Semuanya. Itu total takdir Allah ditentang. Orang ini kufur, keluar dari Islam. Karena apa? Karena salah satu di antara rukun iman adalah iman kepada takdir. Takdir Allah itu ada. Al-Quran menyatakan ada. Hadis juga menyatakan ada. Ketika Nabi menjelaskan apa itu iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lahirlah rukun iman yang 6. Iman itu kaum beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Qadariyah mengingkari semuanya. Ada lagi di antara sekte Qadariyah yang ingkar kepada sebagian takdir tapi iman kepada takdir yang lain. Seperti ada yang menyatakan Allah mentakdirkan secara global saja, ya secara rinci. Adapun rincian takdir yang akan menimpa kita esok hari tidak Allah takdirkan. Apa yang terjadi esok hari gimana rencana dan ikhtiar kita sekarang. Bukan karena takdir Allah. Ada juga yang seperti itu. Ini menyimpang. Ini Qadariyah. Jadi Qadariyah adalah orang-orang yang ingkar kepada takdir Allah baik sebagian atau seluruhnya. Kedua, Jabriyah sebaliknya. Jabriyah adalah iman kepada takdir tapi berlebih-lebihan. Kata Jabriyah, dalam hidup kita hanya menjalani takdir. Apa yang terjadi, apa yang kita lakukan bukan hasil usaha kita, tapi semua takdir Allah. Kita terhadap takdir ini seperti wayang yang segala-galanya diatur oleh apa istilah yang memainkan wayang? Apa? Tulang? Bukan tulang. Dalang, taeta. Siapa yang akan keluar sekarang Gatot Kaca? Itu gimana dalang? Setelah itu si cepot. Kalau di Jawa si cepot teh bagong. Bagong. Itu tergantung dalang, bagaimana bergeraknya, bagaimana ngomongnya, tergantung dalang. Si wayang bergerak bukan karena ikhtiar dia, bukan karena keinginan dia. Digerakkan oleh dalang. Munculnya sesuai dengan keinginan dalang. Kalau oleh dalang tidak dimainkan, dia tidak main. Kalau oleh dalang disimpan, apa dia bisa bergerak sendiri? Enggak. Apa dia bisa protes? Dalang, giliran saya kapan? Cepat cangkel, ingin segera main. Apa begitu? Tidak. Nah, kita dalam menjalani takdir seperti itu. Itu kata Jabriyah. Kita terhadap takdir itu seperti kapas yang mengapung di udara. Kemana kapas bergerak tergantung tiupan angin.
Angin bertiup ke barat, dia ikut ke barat. Angin ke timur, dia ikut ke timur. Angin ke atas, dia ikut ke atas. Tidak ada angin, dia pelan-pelan turun ke bawah. Jadi bergerak ke sana kemari bukan karena keinginan dan bukan karena ikhtiar. Apakah Jabriyah ini benar apa salah? Dari segi bahwa dia beriman total kepada takdir, benar. Bahwa semua sudah ditakdirkan, ya benar. Di mana salahnya? Kesalahan Jabriyah adalah ingkar kepada dua hal. Apa dua hal itu teh? Pertama, ingkar kepada adanya masyiah atau iradah dalam diri manusia. Dalam diri makhluk. Kata Jabriyah, manusia nggak punya keinginan. Manusia nggak punya kehendak untuk berbuat. Dan manusia nggak ada kemampuan untuk berbuat, untuk beramal. Ini bertentangan baik dengan ayat ataupun dengan kenyataan. Kita punya keinginan apa tidak? Punya. Kadang kita ingin melakukan ini, kadang tidak. Kita punya kemampuan enggak? Punya. Itu kenyataan yang kita rasakan. Punya kemampuan dan kekuatan untuk berbuat, ya. Punya keinginan, ya. Baik keinginan untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk, ya. Dan ayat juga menjelaskan begitu. Allah menyatakan, "Faminkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada juga yang menginginkan akhirat. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau iman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Jadi ada kemauan manusia. Manusia punya keinginan, punya kehendak, punya kemauan. Ayat menjelaskan begitu. Manusia juga punya kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mewajibkan kecuali sesuai dengan kemampuan. Manusia punya kemampuan. Nah, inilah kekeliruan Jabriyah. Oleh karena itu, kata Jabriyah, karena orang mau mukmin mau kufur, semuanya takdir Allah, maka semua orang ke surga. Termasuk yang durhaka. Karena yang durhaka didurhakakan oleh Allah. Yang berdosa dibuat berdosa oleh Allah. Yang kufur dibuat kufur oleh Allah. Maka menurut Jabriyah, iman kufurnya seorang itu bukan ikhtiar, bukan keinginan orang itu, tapi takdir Allah atas dirinya. Maka keimanan iblis sama dengan keimanan para nabi. Nggak ada bedanya gitu. Nasibnya sama. Ini keliru Jabriyah, ya. Jadi Qadariyah salah, Jabriyah tidak benar. Lalu yang benar yang bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang menetapkan iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap karena manusia punya keinginan, punya kemampuan, maka manusia diberi balasan baik pahala atau hukuman atas sebuah perbuatan karena kemauan dan kemampuannya di dalam melakukan amalan. Lalu ayat dan hadis dijelaskan dengan jumlah yang sangat banyak yang menjelaskan hal itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Siapa lagi? Itu yang belakang tuh. Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Dafa dari Cijerah. Saya ingin bertanya, kalau misalnya jika di akhirat ada orang yang berat timbangannya sama, nah ketika di akhirat dirinya itu seperti apa? Iya, Dafa dari Bekasi. Ya. Cijerah.
dekat atau Cijerah Markasi. Dafa dari Cijerah. Barakallahu fiikum. Orang nanti akan ditimbang amalannya antara pahala dengan dosa. Kalau lebih berat pahala, dosanya sedikit, dia langsung ke surga. Dosanya diampuni. Tapi kalau dia lebih berat ke dosa, dia ke neraka terlebih dahulu. Sampai dosanya habis, lunas oleh siksanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia muslim. Sekarang bagaimana kalau seimbang gitu ya? Dosanya seberat pahalanya, seimbang. Maka apa yang akan teralami? Pertama, dia berada di sebuah tempat antara surga dan neraka yang disebut dengan sebutan Al-A'raf. Ada surat namanya surah Al-A'raf, itu menjelaskan itu. Surah keberapa? Ke-7. Sebelum Al-Anfal, setelah apa? Al-An'am. Pertama Fatihah, 2 Baqarah, 3 Ali Imran, ke-4 An-Nisa, ke-5 Al-Maidah, ke-6 Al-An'am, ke-7 Al-A'raf. Sebelum Al-Anfal. Dalam surah Al-A'raf, kenapa disebut Al-A'raf? Karena ada ayat ini. Di antara manusia ada yang menunggu di sebuah tempat namanya Al-A'raf. Kalau orang ini menengok ke kanan, ke ahli surga, mereka tersenyum. Kalau berdoa, ya Allah, segera masukkan saya ke surga. Kalau menengok ke kiri, ahli neraka, ngeri, ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Dia berada di tengah-tengah antara surga dan neraka yang disebut dengan apa? Al-A'raf. Tapi pada akhirnya orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi transit dulu di sana. Mau kayak gitu? Jangan, harusnya langsung. Transit itu capek loh, menderita. Ya, jadi penderitaan orang itu harus lihat dulu neraka dengan kengerian. Na'udzubillah. Dan takut dijerumuskan ke sana. Jangan bikin amal kita seimbang antara surga dan neraka. Seimbang antara dosa dan pahala. Jadikan diri kita orang yang lebih berat pahalanya daripada dosanya, sehingga langsung ke dalam surga dan dosa-dosanya diampuni. Maka yang harus kita lakukan, bikin sibuk malaikat raqib dan bikin nganggur malaikat atid. Malaikat raqib bikin sibuk dengan cara apa? Mencatat semua amal baik kita. Karena dia hanya mencatat amal baiknya. Bikin sibuk. Jangan sampai nganggur. Jangan sampai ada waktu terlewat tanpa mencatat. Bikin nganggur atid di kiri. Karena dia mencatat amal buruk. Jangan sampai dia mencatat amal kita. Kalau dia mencatat berarti keburukan yang dicatat. Artinya perbanyak ibadah, hindarkan dosa. InsyaAllah ketika ditimbang kena dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang lebih banyak, lebih berat timbangan amal kebaikannya sehingga langsung ke surga, tidak ke Al-A'raf apalagi ke neraka. Dan semoga Allah selamatkan kita dari murka azab Allah dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.